Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam KRI, salam merah putih. Ya, teruntuk Ibu Irma dulu. Kapan ya menghakimi majikan Anda sebagai pemimpin terkorup di dunia? Jadi jangankan Anda, anaknya saja yang Kaisang sudah menghakimi itu dengan memakai baju yang bertuliskan putra terkorup versi posisi itu. Nah, teman-teman semua, ada momen di mana Rocky Gerung mengungkap bahwa sudah ada koalisi baru nih untuk mengadili Jokowi. Nah, selain itu sudah ada masa aksi yang kemudian demo di depan gedung DPR, DPRD kalau nggak salah ya, di Lampung misalnya. Untuk apa? Untuk mengadili Pak Mulyono. Oke bosku, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Coba ini Putra Mulyono yang satu lihat ini. Tuh, lihat. Birma, putra finalis, pemimpin terkorup dunia, versi posisi itu. Tentu tidak. Apakah mereka merasa bersalah? Tentu juga tidak. Itu artinya apa? Artinya mereka sangat bangga. Apakah ini lucu-lucuan? Tentu tidak. Lucunya di mana? Malah kita melihatnya ini adalah bentuk validasi bahwa benar Mulyono masuk finalis pemimpin terkorup. Jadi kalau ada ternak Mulyono yang masih bilang OCCRP itu adalah antek-antek, Ibu Irma bang, datanya nggak jelas. Ibu Irma ngomong gitu bang. Itu hanya untuk pemecah bangsa. Fix ya. Putranya sendiri sudah menegaskan, sudah mengaminin. Mulyono pemimpin terkorup. Ketemu lagi dengan saya. Ya bang. Dari kemarin banyak pertanyaan yang masuk Apa dari tuh? rakyat Indonesia kepada saya. Kenapa sih kemarin-kemarin KPK ngotot sekali mengejar kasus sirkuit Formula E padahal tidak ada kerugian negara di situ? Kenapa KPK tidak ngotot aja kejar itu kasus kerugian negara terhadap pembangunan sirkuit Mandalika? Pasti pertanyaan kaum pembenci. Saya tahu itu kaum pembenci kalian, ya kan? Kalian kaum pembenci Mulyono, ya. Perlu kalian ingat bahwa sirkuit Mandalika adalah tempat yang sakral bagi kami, para pendukung Mulyono. Patung ini menjadi tempat untuk kami melakukan ibadah mengelilingi sebanyak 7 kali. Makanya Mandalika tidak akan dikutak-kutik oleh KPK dan aparat penegak hukum termasuk kejaksaan. Walaupun sampai akhir ini Mandalika sudah merugikan keuangan. Kalian memang kaum pembenci. Kaum pembenci tidak bisa berpikir secara agamis. Petani marah, kepung DPRD Provinsi Lampung. Tangkap adili Jokowi, terbukti Jokowi gagal sejahterakan rakyat. Kita sudah di depan pintu. Semangat saudaraku yang ada di dalam. Sekarang dia mau membatalkan. Jokowi sebenarnya panik, siap-siap ada koalisi baru untuk hakimi Jokowi. Dan saya dengar DPR Ustaz Rocky juga untuk membatalkan atau memakai logika Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi ikuti aja lembaga-lembaga yang lain yang sedang dia bela hari ini kan, yaitu 5 tahun tuh. Ini akan jadi lucu-lucuan di dalam demokrasi. Ini disebabkan satu faktor, yaitu keinginan politik presiden untuk mengendalikan KPK. Karena itu peralatan presiden harus dipastikan masih bekerja di tahun politik. Jadi semua isu tentang ya ini soal judicial review basisnya udah bukan. Tetap ini adalah peralatan presiden. Jadi kita mesti mulai dengan satu kritik bahwa MK telah menjadi peralatan kepala negara, bukan lagi peralatan negara. Itu yang lainnya kita bisa diskusikan. Tapi yang inti sekarang rakyat mesti tahu bahwa termasuk bocoran atau semacam analisis dari awal bahwa MK pasti akan meloloskan soal sistem pemilu itu, dan itu memang bukan wilayah MK, tetapi karena ini pesanan politik untuk memungkinkan Presiden Jokowi regain political power dia itu, hanya ini caranya tuh, supaya nanti masih ada kerusuhan sedikit, ada basa-basi, ada kasak-kusuk, dan partai-partai yang sebetulnya potensial untuk beroposisi juga bisa dibajak oleh
oleh pemerintah, keinginan DPR untuk meneruskan posisi dia tanpa ada pemilu itu menguntungkan secara material, gajinya nggak berubah tuh. Jadi semua ini adalah permainan yang kotor dan itu yang merusak demokrasi. Yaitu artinya yang semuanya sudah selesai, yang belum selesai kegelisahan Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Jadi selama Presiden tidak legowo dan menganggap bahwa dia berhak untuk jadi kingmaker pada semua kesempatan politik, itu menunjukkan dia gelisah sebetulnya. Kan Pak Jokowi udah kasih endorse pada Prabowo, tapi mungkin dia pikir ya Prabowo bisa berubah pikiran juga. Ya, memang semua presiden yang terpilih secara demokratis tidak perlu mengikuti perintah atau bujukan dari presiden sebelumnya kan. Miss Julie. Mulyono in the gang ini Mulyono in the gang. sibuk ingin mengamankan hartanya. Padahal hartanya kemarin yang triliunan itu sudah ditaruh di bank Swiss. Ya kan? Sudah ditaruh di bank Swiss. Ada si Bu Fafa, ada pokoknya anaknya Mulyono yang 3 itu hartanya ditaruh ke Swiss. Ya, tidak habis untuk 7 turunan. Karena uang apa? Uang dari ABBN, uang dari perjudolan, uang dari pertambangan, ya kan? Seorang Mulyono ini korupsi loh tentang pertambangan nikel, ya kan? Anak buahnya itu juga mantu-mantunya pertambangan nikel loh. Kalian dulu penjilat-penjilatnya Mulyono itu hebat. Kata Mulyono tentang pertambangan. Ini aja tentang saham Freeport aja udah hoak. Katanya dapat 50%. Kalau saham Freeport itu dikuasai sama Indonesia 50%, otomatis komisarisnya dari Indonesia dong. Sekarang aja komisarisnya masih dipegang sama Amerika. Bohong lagi. Tapi heran ya, pendukungnya Mulyono ini dibohongin bahagia. Pendukungnya Mulyono ini dibohongin begitu bahagia langsung disembah. Apa yang diucapkan sama Mulyono adalah titah. Yang apa yang diucapkan sama Mulyono adalah kebenaran, biarpun kebohongan. Tidak apa-apa kalian. Kalian gue kasih bansos sama uang palsu. Ya kan? Kemarin kan uang palsu itu dibagi-bagi. Itu yang di Makassar itu dibagi-bagi ke masyarakat. Ya kan? Kalian gue kasih uang palsu. Cukup gue kasih uang palsu sama sama beras 10 kilo sudah cukup. Habis gitu gue keruk lu harta lu. Lu harus bayar pajak. Apa yang lu makan, apa yang lu pakai dipajakin. Jadi pajak itu larinya ke Mulyono in the gang. Jadi kalian cukup gue kasih uang palsu sama bansos 5 kilo, gue naikin pajak lu, gue peras. Diperas tapi disembah. Kemarin Mulyono ini masih power syndrome tuh ya. Langsung jalan-jalan ke pasar-pasar. Emang dia itu sukanya ke pasar-pasar deh. Ya kan? Kemarin ke sawah, ke gorong-gorong, ke pasar-pasar. Terus tujuannya apa? Pasar aja didatengin dia dari dulu tidak pernah tuh harga turun. Harga semakin melunjak, tapi langsung disembah-sembah itu sama budak-budaknya. Hartanya dia semakin numpuk nih. Masuk di bank Swiss. Salam waras. Oh ya, pertambangan. Hartanya Mulyono dari pertambangan, narkoboy, perjudolan. Lengkap dah. Yang berbau ngeri-ngeri. Salam waras. Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian? Dan kalian juga, khusus nih para ternak Mulyono, apakah kalian belum yakin? Sudah ada tuh validasi dari anaknya memberikan kalian dan Mas Kaisar atau Kaisar. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berkomentar, jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.